we go, itulah yang dikatakan oleh Fabrizio Romano sebagai jurnalis senior. Sebagaimana yang kita ketahui, jika Fabrizio Romano sudah mengatakan here we go, artinya berita itu sudah 90% komplit. Here we go kali ini datang dari Xabi Alonso. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Xabi Alonso sekarang sedang melatih Bayer Leverkusen, atau biasa yang disebut para fansnya dulu Bayer Leverkusen. Dan sang sutradara itu berhasil mengubah Bayer Leverkusen menjadi Bayer Leverkusen yang sesungguhnya, di mana di musim lalu Xabi Alonso berhasil mengantarkan Bayer Leverkusen menjuarai Bundesliga untuk pertama kalinya, dan ditandai mereka tanpa sebuah kekalahan sekalipun di Bundesliga. Ya, sang pencatat sejarah ini atau Xabi Alonso, setelah pertandingan final Copa del Rey, dia akan melatih Real Madrid. Itulah yang dikatakan oleh Fabrizio Romano. Hal ini merupakan respon yang cukup positif dilakukan oleh Florentino Perez, mengingat Hans Flick dan anak asuhnya sudah mulai melakukan dominasi yang hampir saja absolut, karena di musim ini Real Madrid sekalipun belum pernah memenangi yang namanya El Clasico melawan Barcelona. Dan kita berharap semoga Xabi Alonso, sang pencatat sejarah, mengukir sejarah yang baru ketika ia melatih Real Madrid. Kita berharap sebagai Madridista sejati, gue sangat bahagia atas kabar ini. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah Xabi Alonso akan berhasil menyulap Real Madrid? Oke guys, kali ini kita akan membahas kembali 4 tim terbaik di Liga Champions. Dan kali ini kita akan membahas yang namanya Arsenal, sang maestro yang tidak pernah terkalahkan oleh Real Madrid. Mereka itu sangat cocok untuk berhadapan dengan PSG karena mereka sama-sama 0 gelar Liga Champions. Oke, kita akan mulai membahasnya dari Liga. Di Liga mereka itu bertengger di rank 2, di bawahnya Liverpool. Di Liga Inggris mereka sudah melakoni 33 matchday. Dari 33 matchday tersebut mereka berhasil menang 18 kali, kalah 3 kali dan draw 12 kali, di mana hasil draw dan menangnya hampir sama guys. Sebenarnya nih guys, Arsenal itu sempat mendominasi Liga Inggris, tapi setelah matchday 16, si Bukayo Saka, sang daya gedor mereka itu cedera sampai ke matchday 36. Itu cukup panjang guys. Jadi Arsenal itu kehilangan Bukayo Saka itu sangat terasa. Kayak kamu itu kehilangan pacarmu yang paling engkau sayangi. Mereka seperti kehilangan arah. Untuk gol yang mereka peroleh, mereka berhasil mengemas 61 gol. Kebobolan mereka berhasil dibobol oleh lawan-lawannya di Liga Inggris, yaitu 27 gol. Dan poinnya saat ini adalah 66. Sangat jauh dengan Liverpool. Tapi kemungkinan untuk mereka menjuarai Liga Inggris itu masih ada ya guys ya. Di Liga Champions, di fase liganya, Arsenal ini berhasil finish di urutan ketiga. Di fase liganya, Arsenal itu berhasil memenangkan 6 laga, kalah hanya 1 kali dan draw 1 kali. Itu luar biasa untuk Arsenal. Ini menunjukkan mereka cukup konsisten. Arsenal di sini cukup produktif ya guys ya. Mereka berhasil mengemas 31 gol sepanjang kompetisi Liga Champions, dan mereka hanya kebobolan 6, hampir sama dengan rekor yang diperoleh oleh Inter Milan, di mana Inter Milan hanya kebobolan 5, mereka kebobolan 6, selisih 1. Artinya pertahanan mereka cukup bagus di sini ya guys. Di babak 16 besar mereka bertemu dengan tim Eredivisie, yaitu PSV Eindhoven. Mereka adalah pemuncak klasmen Eredivisie, dan ini gue benar-benar tidak pernah terpikir di kandangnya PSV Arsenal membantai habis PSV dengan skor 1-7. Itu cukup memalukan untuk PSV di kandangnya sendiri. Di leg kedua, walaupun PSV sudah kehilangan harapan,
mereka bertandang ke kandangnya Arsenal dengan modal minimal tidak terlalu terbantai. Itu berhasil PSG lakukan. Mereka hanya kebobolan 2 gol. Mereka juga berhasil menjebol gawangnya Arsenal sebanyak 2 gol. Dan kedudukan 2 sama membuat Arsenal lolos ke babak 8 besar Liga Champions. Di babak 8 besar mereka bertemu sang juara bertahan, yaitu Real Madrid. Di leg pertama tidak ada yang mengira bahwa Arsenal akan menghabisi Real Madrid dengan begitu kejam. Sebagai fans Real Madrid, saya merasa cukup duka lara melihat apa yang terjadi antara pertandingan Real Madrid dan Arsenal. Di leg pertama, Real Madrid bertandang ke Arsenal. Arsenal berhasil membantai Real Madrid dengan skor 3-0 tanpa perlawanan sama sekali. Di leg kedua di Santiago Bernabeu, siapa yang mengira bahwa mereka akan menundukkan Real Madrid di Santiago Bernabeu? Mereka berhasil mengalahkan Real Madrid di Santiago Bernabeu dengan skor 1-2. Agregat 5-1 membuat mereka kembali lolos ke babak semifinal. Di semifinal mereka akan bertemu dengan PSG, di mana PSG juga termasuk salah satu tim terproduktif sepanjang kompetisi Liga Champions. Dan gimana menurut kalian guys? Siapakah yang akan memenangkan pertandingan semifinal? Silahkan di komen.